Halo Sobat Fisika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TKA. Ada kemungkinan besar soal ini akan keluar. Nomor 1, seorang siswa melakukan pengukuran panjang, lebar, dan tebal logam kecil. Panjang dan lebarnya diukur menggunakan jangka sorong, dan tebalnya diukur menggunakan mikrometer. Skala menunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar berikut. Nah, berdasarkan bacaan di atas, luas permukaan logam kecil yang paling luas adalah berapa? Jadi ini berupa plat logam ya, bentuknya pasti balok itu ya. Balok dengan tebal yang sangat tipis. Perhatikan di sini menjawabnya kita harus pakai menggunakan ini aturan angka penting. Baiklah, sekarang kita jawab ya. Nah, perhatikan baik-baik, panjang dari plat ini diukur dengan menggunakan jangka sorong gambar 1. Jadi kalau kita lihat jangka sorong ini ketelitiannya adalah 0,1 mm. Jadi ini kalau saya baca, ini kan 3,2, yang berimpit adalah 4. Jadi kalau begitu 3,24 cm, satuannya senti ya. Kemudian lebarnya diukur pada gambar 2 ini, perhatikan di sini berarti 2,2 yang berimpit adalah 3. Jadi kalau begitu 2,23 cm. Sedangkan tebalnya atau tingginya diukur dengan jangka sorong, ini tebal ya. Nah, jadi kalau begitu ini 6,5 kan, 6,5, tapi satuannya mili ini, ditambah dengan 0,45 mm satuannya. Jadi ini 6,95 mm atau 0,695 cm. Karena yang ditanyakan adalah luas permukaan logam kecil yang paling luas, yang luasnya maksimum, itu berarti permukaan yang ini yang luasnya maksimum ya. Ya, yang panjang kali lebar ini. Jadi kalau begitu luas maksimum itu hanya P kali L. P kali L itu berarti kalau saya kalikan, ini dapatnya adalah 7,2252 cm kuadrat. Tapi harus itu ya, memenuhi aturan angka penting. 3,23 ini 3 angka penting, 2,23 3 angka penting. Sehingga hasilnya harus dibulatkan menjadi 3 angka penting. Jadi pembulatannya batasnya di sini, ini 3 angka penting, ini 5 lebih ya. 52 itu berarti 50 lebih, oleh sebab itu dibulatkan ke atas, berarti 2-nya ini harus ditambah 1. Jadi hasilnya 7,23 cm persegi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Very simple. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini double ini ya, harusnya satu aja. Ini langsung saya copy saja ya. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan tertentu dan sudut elevasi seperti pada gambar G10. Lintasan PC ditempuh bola dalam waktu 0,5 sekon. Jika bola dapat masuk tepat ke dalam lubang C, maka jarak X sebesar berapa? Ini sangat mudah. Nah, parabola itu gerak gabungan antara GLB dengan GLBB. GLB yang horizontal, GLBB yang vertikal. Nah, perhatikan untuk menghitung jarak mendatar, karena GLB ya, rumusnya X sama dengan V kali T. X ini adalah X yang umum ya, tidak hanya dari jarak awal ke B aja. Nah, kalau begitu ini bisa kita uraikan. Nah, kalau kita mencari XAC, ini yang diketahui kan XAC ya, 5 meter. Maka VX-nya kita uraikan menjadi VO cos alpha. Pasti VO cos alpha ya, dikalikan dengan TBC. Nah, VO itu kecepatan awal di sini. Nah, XAC-nya adalah 5, VO-nya kita bisa cari cos alpha cos 60, TBC-nya dari B ke C. Jadi untuk menempuh jarak mendatar A ke C itu kan waktunya B ke C. Jadi waktunya B ke C itu setengah. Jadi kalau begitu dapatnya berapa? Ini cos 60 setengah kali setengah, seperempat. Berarti VO-nya 20 meter per sekon. Kecepatan awal ketemu di sini. Kalau kecepatan awal ketemu berarti X max-nya dari jarak tembaknya dari titik awal ke titik B. Ini karena parabolanya simetris, kita langsung bisa pakai rumus ini ya. VO kuadrat sin 2 alfa per G. Jadi X max itu maksudnya ya X ini yang dihitung ya. Jadi kalau begitu 20 kuadrat sin 2 alfa 2 kali 60 dibagi 10 berarti ini 400 kali sin 120 itu berapa ya? Setengah akar 3. Berarti ini hasilnya adalah berapa ini? 20 akar 3. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Jonah bermasa 60 kg sedang naik perahu yang bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke utara. Masa perahu tersebut 180 kg, kemudian Jonah melompat dari perahu dengan kecepatan 5 ke utara. Kecepatan perahu sesaat setelah Jonah melompat. Ini melompat ya, bukan melompat. Jadi ini saya langsung copy aja. Ini hukum kalian momentum, jumlah momentum sebelum dan sesudah Jonah melompat itu harus sama ya. Sebelum melompat, berarti Jonah dengan perahu ini bergerak bareng. Dia berdiri tenang, dia bergerak bareng dengan perahu, berarti kecepatan Jonah sama dengan kecepatan perahu. Dari
sini kita tahu bahwa momentum perahu dan zona itu adalah ini ya, sebelum terjadi lompatan. Yaitu massa perahu ditambah dengan massa zona dikalikan kecepatan perahu. Nah ya, tuh momentum sebelum zona melompat. Nah setelah melompat berarti pisah antara zona dengan perahunya. MP kali VP aksen plus MC kali VJ aksen. Jadi ini MP-nya massa perahu 180, massa zona 60, kecepatan perahu 2, massa perahu 180, VP aksen ditanyakan, massa zona 60, kecepatan zona melompat itu adalah 5 meter per sekon. Karena searah dengan arah perahu positif ya, VJ aksennya. Oke, jadi kalau begitu saya bagi 60 ini, saya bagi 63, saya bagi 61, saya bagi 63, ini saya bagi 60, jadi 1 kali 5. Nah, ini 4 kali 2, 8, ini 5, berarti 8 kurangi 5 itu 3, 3 sama dengan 3 VP aksen, berarti VP aksennya ketemu 1 meter per sekon. Itulah kecepatan perahu setelah zona melompat. Arahnya kemana? Karena ini positif, berarti arahnya ke utara. Jadi jawabannya adalah A. Oke, nomor 4. Dua benda bermassa M1 2 kg dan M2 6 kg dihubungkan melalui katrol bermassa 4 kg seperti pada gambar. Percepatan yang dialami benda M1 M2 adalah berapa? Kita jawab. Nah, nanti M2 ini kan lebih besar daripada M1 massanya. Sehingga M2 itu pasti turun, sedangkan M1 naik. Nah, percepatan M1 M2 itu pasti sama besar. Ini sistem percepatannya sama ya. Nah, kalau saya gambar gaya berat M1 itu seperti ini, M2 seperti itu ya. Hukum 2 Newton kita bisa menyelesaikan percepatan dengan sangat mudah. Jadi A itu sigma F per sigma M. Nah, sigma M-nya ini kita uraikan karena di sini ada benda yang bergerak translasi yaitu beban, kemudian ada yang rotasi yaitu katrol. Katrol dianggap silinder pejal sehingga konstanta momennya nanti diisi setengah. Jadi A-nya itu W2 secara percepatan positif ya, sedangkan W1 melawan percepatan negatif. Yang translasi itu M1 M2 saya jumlahkan. Ini massa yang translasi, yang rotasi adalah katrol, massanya yang besar, K itu adalah konstanta momennya. Karena dianggap silinder pejal, nanti K-nya diisi setengah. Oke, jadi W2 itu 60 karena massanya 6, jadi kalau W1 20 ya. M1 M2 saya taruh sini 2 tambah 6, K-nya itu adalah setengah, massa katrol 4. Jadi ini kan 40 dibagi 10 kan 4 jadinya ya. Jadi kalau begitu jawaban yang benar adalah C. Nomor 5, sejumlah gas ideal menjalani siklus ABCDA seperti pada grafik PV berikut. Jika suhu di titik C adalah 400 Kelvin, berlaku bahwa 1. Kalori yang diserap gas setiap siklus 20 Joule. Apa benar? Coba. Dalam satu siklus A, B, C, D kembali ke A, delta U siklus selalu 0. Kenapa selalu 0? Karena ini suhunya dibalikkan ke semula. Jadi misalnya suhu awalnya katakanlah berapa begitu X, maka nanti ya suhu akhirnya X. Jadi karena nggak ada perubahan suhu berarti delta U-nya 0. Jadi delta U siklus itu selalu 0, always ya. Kemudian hukum 1 termo mengatakan delta G siklus itu sama dengan delta U siklus plus delta W siklus. Karena delta U siklusnya 0, ini 0. Jadi delta G siklus sama dengan W siklus. W siklus itu apa? Sama dengan luas kurva tertutup ini. Jadi kalau luas tertutup dihitung, ya berarti panjang kali lebar. 5 dikurangi 2 dikali 4 kali 2. Berarti hasilnya kan 6. Berarti 6 Joule. Jadi delta G siklus 6 Joule. Otomatis usahanya satu siklus juga 6 Joule gitu kan ya. Oke. Nah, kalau menghitung suhu di ini, yang ditanyakan nanti suhu di A ya, pakai hukum Boyle-Gay-Lussac aja. PA-VA per TA sama dengan PC-VC per TC. Jadi, pakai hukum Boyle-Gay-Lussac sehingga nanti PA-nya ya dibaca ke samping sini 5, VA-nya turun 2, TA-nya ditanyakan, PC-nya ke samping 2, VC-nya turun 4, nah TC-nya tadi 400 gitu ya. 2-nya dicoret aja, terus 4-nya dicoret. 5 kali 100, 500. Jadi suhu di A itu 500 Kelvin. Jadi nomor 1 ini gimana? Kalau diserap gas setiap siklus adalah 20 Joule. Salah, harusnya 6 Joule ya kan. Usaha gas 6 Joule, betul, 6 Joule. Perubahan di dalam gas harusnya 0, bukan 2 Joule. Suhu di titik A 500, betul. Jadi yang betul 2 sama 4. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Basic is very easy and fun. Semoga bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar.